Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Shalom. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di depan sudah ada roti dan anggur sebagai lambang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita untuk menebus kita. Mari kita siapkan hati kita. Sedangkan satu pujian Allah Roh Kudus. Rindu
hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang dari tempat ini membawa kelegaan, membawa pembebasan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap para pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, sembunyikan di belakang salib-Mu. Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Kita percaya bahwa langit dan bumi tetap memuji nama Tuhan, amin. Mari kita tekan satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu kesempatan untuk duduk. Dan jika ingin menyaksikan kita kasih Tuhan, waktu dan silakan. Ada?
yang bajunya kumal ya, kumal, terus jalannya tertampil-tampil. Saya ini gampang hati-hati kalau lihat orang, maaf ya bukan menghina ya, kalau melihat orang gak kumal terus sudah tua, gak bisa bajunya kotor sekali. Terus saya deketin, saya tanya, Pak, kok gak nyantar anaknya, sampai kan sudah tua, jalannya tertampil-tampil langsung pelan-pelan sudah bungkuk-bungkuk, kasihan sekali gitu. Saya kudu nangis ya, gitu ya, secara manusia yang punya hati nurani kudu nangis, sungguh. Terus saya dekati, kenapa gak diantar anaknya? Terus dia menjawab, oh ini apa? Anak, tolong tenang ya, ada kesaksian dihargai. Terus dia jawab, oh ini apa? Percuma saya punya anak. Loh kenapa Pak? Anak saya 2 tapi saya dijadikan herder. Aduh saya bilang, loh ini suruh jaga rumah tapi kan kasih duit. Biar pun jaga rumah gak apa-apa Pak. Enggak, saya gak dikasih duit. Saya cuma suruh jaga rumah tuh. Loh kasihan ya. Terus saya tersentuh ya, Pak mau ya tak kasih baju. Saya kan bajunya korban yang ada yang daripada nggak dipakai, tapi dia mau tak antar ke rumahnya. Dan saya tanya alamatnya di mana? Alamatnya di mana Pak? Dia mau kasih tahu. Bapak ini luar biasa juga ya. Dia cuma jawab gini, saya jangan dikasih baju, saya kasih doa saja. Waduh, ini kita sebagai anak Tuhan yang malu ya kalau kita ini ya. Bayangkan dia itu bukan orang Kristen loh. Saya hanya kasih doa saja. Luar biasa jawabannya itu. Dalam loh ya. Terus saya bilang, ya Pak, saya tanya lagi rumahnya di mana, maksud kita antar pelan-pelan ya, diam-diam, nggak mau, tetap nggak mau, memang dia nggak mau. Terus akhirnya dia pulang, saya kejar, mau doa di dalam ruang rumah sakit kan banyak orang nggak ada. Terus saya kejar, dia masih di halaman. Halaman terus, Pak, Bapak tadi kan minta doa. Terus, iya Bu, saya terima kasih Ibu perhatian sama saya, dia katakan gitu. Ya terus, ayo kita doa Kristen ya Pak, ya saya kasih begitu. Oh ya mari kita pegang pundaknya tak doain. Bapak itu senang berterima kasih. Ya kita jadi orang anak Tuhan biar bisa jadi berkat. Walaupun kita cuma mendoakan orang, itu sudah berkat. Berkat itu bukan berupa seperti baju yang lain-lain uang, tapi berkat itu kita melayani sesama, mendoakan itu juga berkat. Saya merasa senang kita sudah bisa mendoakan orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi saya mau memuji Tuhan boleh ya, itu kesaksian saya memuji yaitu melayani.
mengasihi. Nyanyi semua, nggak apa-apa. Kita memuji sebagai doa kita. Nah Yesus, Engkau sudah mengasihi kita lebih dulu. Mengasihi, lebih sungguh. Amin Yesus, segala makasih. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fredrik. Saya sekolah SMK jurusan elektronika. Saya sempat ikut lomba, juara 3. Terus kan SMK ada masa magang ya, PKL. Nah, saya itu kebetulan ditariknya itu di arus kuat, sedangkan saya kan di arus lemah ya. Jadi saya ngerasain kesulitan lah, benar-benar susah. Sama mama itu sampai aku bilang, kan saya pagangnya di Surabaya, terus aku mau pulang aku capek gitu kan. Terus tak berhenti aja, tak nyari tempat PKL lain. Kebetulan kan saya emang ditarik perusahaannya, jadi cuma saya sendiri yang di Surabaya. Terus katanya mama, sabar, cuma 6 bulan, tok aja gitu. Nah, terus saya tuh sempat dapat kutipan ya. Setiap badai itu ada penanganannya sendiri. Jadi setiap masalah itu penanganannya bisa beda-beda. Mungkin pas saya waktu SMK, saya lomba, saya menanganinya dengan belajar kerja keras, belajar terus, gak ada berhenti, gila-gilaan. Lah, saya pikir di PKL ini saya kan benar-benar nol. Maksudnya buat ngejar yang lain kan saya harus belajar. Saya pikir cara itu sama, ya belajar kerja keras, gila-gilaan, ya gak bisa sampai benar-benar paham semua. Cuma akhirnya ya keteteran, gak bisa, benar-benar gak bisa, malah tambah gak paham. Terus aku ya akhirnya dapat kutipan itu, setiap badai punya penanganan sendiri. Katanya mama ya, kalau nggak bisa ya kamu berdiam diri, doa sebentar, minta hikmat. Paling nanti ya harusnya bisa pasti bisa sama Tuhan. Akhirnya tak coba minggu pertama itu ya susah, tapi ngerasain gak ada pikiran buat ngeluh, sungguh-sungguh itu enggak. Ya susah tapi dijalani. Minggu kedua sudah lumayan, minggu ketiga akhirnya ya bisa bersyukur lah aku magang di sini, ditarik perusahaannya sendiri. Paling enggak ada di portofolio aku bisa bagus gitu. Bahkan itu ya puji Tuhan itu sih. Jadi ya segala masalah gak mungkin penanganannya sama, pasti tambahkan levelnya. Ya seperti itu sih. Terima kasih atas setiap kesaksiannya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Saya udah berdiri diri sekali lagi. Dan satu pujian, anak Allah Yesus namanya.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bahwa oleh kuasa darahnya kita diselamatkan. Kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan baru oleh berkat kuasa darahnya. Bahwa
Tuhan, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka akan datang kepadamu, mereka akan beribadah kepadamu, mereka akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Hati seorang murid ada pada mereka. Demikian juga guru-guru yang akan mengajar mereka. Tuhan berikan hikmat untuk mengajar dengan kasih. Kiranya segala apa yang mereka kerjakan menyenangkan hati-Mu. Kami memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat semuanya. Nah, kita ketemu lagi sore hari ini. Kita akan belajar dengan tema kasihnya adalah kekuatan kita. Diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang,
oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ya, memang ayatnya agak panjang ya, mungkin nggak bisa kita ingat semuanya itu, tapi setidaknya kita sudah mendengar firman ini. Dan kalau Bapak Ibu yang rajin, tekun, bisa dibaca lagi di rumah ya. Jadi kekuatan orang percaya itu bukan berasal dari keadaan, tetapi berasal dari kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Ya. Nah, saya mau bertanya, sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini, apakah ada yang merasa lelah, lesu, ada? Mungkin capek gitu ya, rodok kayak enak awak gitu. Gitu ya. Mungkin lelah bekerja, lelah mengurus keluarga, atau menghadapi masalah-masalah. Bahkan yang ada, mungkin ada yang berkata, aduh, aku gak kuat ini, wes awak remak kabeh gitu ya, gitu ya, gitu. Tetapi tahukah kita bahwa sebetulnya yang dicari manusia itu seharusnya bukan hanya uang, gitu ya, bukan hanya jabatan, gitu ya, tetapi kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tanpa itu kita ya akan merasa tiap harinya itu waduh, nelongsong, merasa kesel, merasa capek, gitu ya. Contohnya 3 minggu ini, yang 3 minggu yang lalu saya sakit, Bapak Ibu, gitu ya. Rasanya sebetulnya kok biasa-biasa saja ya, kegiatan sehari-hari itu rasanya ya biasa. Tapi tiba-tiba sore hari itu kok jalan itu kok miring-miring gitu ya, kok miring-miring gitu, waduh. Terus mulai pusing gitu ya, kok ada enak awak, muter-muter gitu. Terus karena tidak kuat, besoknya saya ke klinik gitu ya, ke klinik di Panti Rahayu sana di Benteng. Oh ini apa namanya, saya muter-muter itu. Vertigo katanya gitu. Mungkin tidak sampai muter gitu ya, tapi ya tidak enak muter-muter gitu. Nah, terus saya bilang ke dokternya tidak enak badan, dokter kok muter-muter, tiba-tiba muntah saya. Di klinik itu muntah. Lah ini benar, ini vertigo sudah ini pasti. Langsung disuruh ke kamar kecilnya muntah-muntah di situ. Terus dikasih obat gitu ya, dikasih tablet Histigo namanya gitu. Minum 2 kali sudah pusingnya hilang. Tapi lemah tubuhnya masih tetap gitu. Seminggu penuh itu lesu gitu. Capek, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, tapi sudah tidak pusing. Tapi jalannya sudah mulai rada kenceng gitu. Ke kamar kecil itu kenceng gitu. Minggu kedua sudah enakan. Ini minggu ketiga sudah kuat gitu ya. Walaupun rasanya belum 100%. Jadi memang dengan usia itu pemulihan itu lebih lama daripada nom-nom gitu ya. Mungkin pusingnya hilang terus sehat kembali gitu ya. Sudah mulai umur ini tidak bisa betul-betul cepat. Nah itu yang saya rasakan, lesu gitu. Cuman saya coba bertekun dalam doa, minta pertolongan Tuhan gitu ya. Supaya apa? Supaya walaupun keadaan tubuh ini lemah lesu, tapi tidak kehilangan semangat gitu. Tidak kehilangan kesetiaan, tidak kehilangan iman apalagi gitu ya. Jadi harus terus bergantung kepada Tuhan supaya Dia itu bisa memberi kekuatan kepada kita gitu ya. Coba ada gambarnya itu. Gambar ini saya cari ini, ternyata kalau HP kita itu mungkin saya kira semua punya HP ya. Kalau gambarnya baterainya itu sudah merah gitu. Itu kan sudah harus dicas.
Kalau enggak dia akan mati betul, gitu ya. Logat katanya gitu ya. Nah, sama seperti tubuh kita itu begitu. Kadang-kadang itu memang letih lesu gitu ya. Mungkin kalau saya kemarin itu katanya kelelahan, kurang minum, gitu katanya seperti itu. Sehingga cairan yang di dalam gendang telinga itu katanya itu tidak stabil, itu yang membuat jadi muter-muter itu tadi. Gitu. Makanya tubuh kita harus dicas, minum harus cukup, istirahat harus cukup, terutama yang suka tidurnya malam. Nah, saya biasanya itu sudah dinasehati loh barangkali, jangan tidur malam. Gitu. Tapi karena merubah jam tidur itu kan tidak gampang Bapak Ibu, ya. Setahun lebih itu saya berusaha mengubah jam tidur itu angel gitu. Saya tetap aja jam 11 baru bisa mulai tidur. Jam 11 mapan itu pun setengah 12 kira-kira baru mulai kesirep. Nah, sini dari vertigo kemarin ini saya belajar. Jam 9 setengah 10 harus mulai makan. Supaya paling tidak itu jam 10 sudah bisa kesirep. Karena memang dari pembelajaran tentang kesehatan itu sangat penting tidurnya itu jangan malam, apalagi mulai umur gitu ya. Lebih baik tidurnya sore, bangun kepagian, itu jauh lebih bagus gitu. Kemudian apalagi olahraga itu, saya seringkali ngengkel sama teman-teman, mungkin sama dokter, saya itu ngengkel, dokter saya ini sudah kerjanya cukup keras, saya ini mencangkul itu abot, setengah jam, 1 jam nyangkul itu sudah berat sekali gitu. Tapi tetap saja nasihatnya, betul Bapak, tapi tidak sama dengan olahraga, itu tidak sama gitu. Kalau Bapak Ibu nyangkul itu coba bayangkan, kalau nyangkul itu lihat otot tangan itu jadi besar gak sih? Ya nggak mungkin jadi besar berotot gitu ya, sama seperti kalau orang di gym gitu ya, bisa ototnya masa ototnya jadi besar gitu ya, ada kekuatan yang lebih kuat gitu, itu perlu katanya gitu. Kan enggak kan, tetap aja tangannya segitu, masyo-masyo berdino gitu ya. Iya betul, jadi saya disadarkan juga untuk belajar olahraga, setidaknya itu senam gitu ya, senam-senam gitu. Nah, beberapa tahun lalu saya ikut juga sebetulnya senam itu di depan rumah, kan ada senam lansia di rumah, gitu ya. Memang yang bapak-bapak ikut itu cuma 2 atau 3 orang. Nah, saya itu kalau senam itu, kalau model SKJ, senam yang di sekolah, itu saya bisa ngikuti, gitu bapak ibu ya, kayak gini-gini, gitu ya, atau gini-gini, itu saya bisa ngikuti. Tapi karena di sana itu senamnya kebanyakan ibu-ibu, gitu ya. Kemudian setelah senam SKJ selesai, mereka kan lanjut terus, senamnya masih ada. Nah, lagunya itu yang di TV-TV itu Bapak Ibu. Itu yang dangdut, yang apa itu, yang model gini itu ya. Nah, saya itu sulit ngikutinya gitu. Jadi akhirnya ya diam saja, ngikuti ya tidak bisa ngikuti gitu. Bapak-bapak yang lain juga kaisor. Jadi yang modelnya tari-tarian gitu kan, seperti itu. Akhirnya protol, kan nggak usah ada ikut juga, gitu. Nah, kemarin ketika sudah dinasihati bolak-balik, ternyata bisa senam sendiri di rumah, pakai HP. Ada senam lansia di YouTube itu, senam lansia yang modelnya kayak senam SKJ. Nah, itu saya bisa ngikuti. Baru kemarin mulai ngikuti. Lah, tadi pagi karena sudah waktunya mendekat ke ibadah di Kunci Daud, saya nggak sempat pakai YouTube, ya sudah senam gini sendiri aja sebisanya. Jadi memang dari usia itu kita harus belajar. Senam itu penting, gitu ya. Malah ada teman saya yang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada yang sudah umur 70 gitu ya, itu ikut gym itu senam yang bayar tuh loh, itu yang ada pelatihnya itu ya. Terus
Latihannya apa? Mereka ada angkat beban, ada barbel kecil gitu ya. Kalau di rumah itu mungkin gelas aqua itu bisa. Itu perlu. Semakin usia tua itu tetap harus dilatih supaya tetap bisa ngangkat, bisa tetap kerja, bisa tetap aktivitas, tetap kuat, tetap semangat gitu ya. Lanjutnya, poin pertama, ya. Nah, kita poinnya nanti ada 5, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kasih Tuhan memberi keberanian. Itu jadi kalau di Roma 8 ayat 31 disebutkan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gitu ya. Rasul Paulus tidak berkata tidak akan ada masalah. Masalah atau tantangan tetap ada. Tetapi karena Tuhan ada di pihak kita, kita harus percaya, oh Tuhan ada di pihakku. Aku pasti bisa mengalahkan segala masalah dan tantangan kita, gitu ya. Termasuk olahraga tadi, gitu ya. Kalau kita lama tidak olahraga, kok dikira gampang olahraga itu? Tidak gampang Bapak Ibu, ternyata ada tantangan. Contohnya kalau kita mau senam yang bungkuk-bungkuk, ini mulai kaku ya Bapak Ibu, mulai abot. Terus yang jongkok-jongkok gini, ini juga mulai rasanya abot. Tetapi harus tetap dilatih. Kalau ini tidak dilatih, lama-lama kita tidak kuat jalan Bapak Ibu. Gitu. Dan itu dibutuhkan semangat, dibutuhkan motivasi bahwa Tuhan di pihak kita pasti bisa, pasti kuat. Gitu. Karena Bapak Ibu, kalau orang sudah sulit jalan, itu akan mempengaruhi gitu ya, kesehatan kita, kadang-kadang pikiran kita itu juga terpengaruh. Kita tidak bisa kemana-mana gitu ya, membuat kita jadi gampang stres gitu ya. Jadi tetap semangat, harus mulai belajar untuk senam gitu ya, gitu. Nah, kita lihat ada gambar seperti itu. Nah, ini mungkin waktu kita masih kecil ya, orang tua kita yang selalu gandeng kita. Walaupun gelap, kita kan tidak takut kan, karena ada orang tua kita yang gandeng gitu. Kemana saja tidak takut sudah. Kalau kita rasanya takut, mepet aja pada orang tua kita rasanya aman. Nah, begitu pula Tuhan kita. Di firman disebutkan, Dia akan menggendong kita sampai pada masa tua kita, bahkan sampai rambut kita putih, Dia tetap gendong kita. Jadi jangan malu bahwa walaupun kita ini sudah tua, wah aku tuwek kok, siapa sih gendong aku gitu ya. Tetapi Tuhan kita itu yang tetap menggendong kita. Jadi tetap Bapak kita gitu ya. Yaitu kita memang harus dekat gitu ya. Kalau kita tidak merasa dekat ya belajar mendekat gitu, supaya kita ada rasa aman, ada yang kita pegang. Dan Tuhan itu begitu kasihnya, murah hatinya, Dia selalu mengulurkan tangannya pada kita, memegang tangan kita, walaupun kita tuh rasanya sih takut, mau ragu, atau mosok iya ya gitu. Dia loh yang mengulurkan tangannya kepada kita, dan kita tidak usah ragu, pasti Dia memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita ketenangan, supaya kita tidak perlu takut lagi pada apapun. Ya, jadi kalau punya masalah, aduh masalahku besar, tidak usah kata begitu. Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Ya, amin. Poin kedua, kasih Tuhan menjamin pemeliharaannya. Jadi ini membuat kita tidak perlu khawatir besok kita mau makan apa, aku tidak punya kerjaan, besok apa yang mau dimakan. Ya, kita tahu kita punya Tuhan yang memelihara kehidupannya. Iya, Bapak kita itu tidak menyayangkan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Masa Dia tidak mau memelihara kita? Ya toh? Cuma melihara itu bagi Tuhan itu loh, aduh, cek gampang nih. Asal kita berharap kepadanya. Dan kalau kita masih diberikan tubuh yang sehat, rajin tetap bekerja. Gitu. Di ayat yang lain disebutkan, janganlah
tambah makan orang yang tidak bekerja atau yang males, ya. Jadi kadang orang nggak punya kerjaan itu bisa karena malas, gitu. Tetapi kalau kita tetap rajin mengusahakan segala apapun pasti bisa. Tuhan pasti mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita, ya. Gambar selanjutnya kita bisa lihat, ya, itu ya. Jadi dia itu selalu memeluk kita, memberikan pemeliharaannya pada kita. Yang mungkin kita dibiarkan kelaparan karena seperti itu, ya. Mungkin ada ekonomi yang belum pulih atau rasa badannya kurang sehat, ya. Jangan kehilangan iman kita. Tetap berharap pada Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Yang ketiga, kasih Tuhan menghapus segala tuduhan. Jadi kita tahu kita semua ini dulunya, gitu ya. Saya tidak bilang sekarang. Dulunya ini orang-orang berdosa, punya salah, punya kelakuan tidak baik, gitu ya, punya kehidupan yang hitam, katakan gitu ya. Zaman dulu gitu ya, seperti itu, bukan sekarang. Nah, tetapi kadang-kadang bayangan-bayangan atau ingatan-ingatan masa lalu kita itu seringkali dipakai oleh si iblis untuk menuduh kita. Gitu. Seringkali itu gitu. Wah, kita ada ya mau melayani ya, seperti tante tadi itu melayani umpamanya ya di rumah sakit seperti itu. Itu kadang-kadang ada tuduhan iblis. Kamu itu siapa sih? Kok mau berani-berani melayani? Kamu itu dosamu itu dulu loh, nggak sama kayak orang itu. Kok wani-wani, gak izin lah kamu, gitu ya. Nah, seringkali gitu. Kamu itu dulu jahat, kok berani sekarang mau nutupi orang lain. Nah, tuduhan-tuduhan itu gitu. Itu kerjanya si iblis, bisik-bisik begitu itu. Nah, seringkali itu muncul dalam pikiran kita. Iya ya, dia ngaku ini jahat, dia kehidupanku itu tidak baik. Mungkin ada yang rokok gitu ya, sekarang sudah ada. Terus mau nasihati orang yang masih merokok gitu. Tuh, itu tuduhan muncul. Kon gak eling kan, kon biar itu tukang rokok, kok sekarang mau nasihati orang. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu, gitu ya. Jadi banyak orang dihantui rasa bersalah, masa lalu atau kegagalan atau kesalahan-kesalahan bahkan dosa. Itu. Yang iblis itu senang, ngiling-ngiling kayak gitu itu senang, gitu ya. Gitu. Tapi Tuhan mengingatkan kasih karunia-Nya bahwa Tuhan Yesus sudah membayar semuanya itu. Ketika kita mengaku dosa kita menyerahkan hidup kita, dibaptis, ya, diperbarui kehidupan kita. Nah, itulah dosa kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas, untuk keluarga kita sudah dihapus semuanya. Nah, itu harus kita ingat-ingat dalam hati kita. Oh, terima kasih Tuhan, aku ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah dilayakkan. Segala tuduhan itu sudah hilang semuanya, tidak perlu diperhatikan lagi. Sudah tidak ada tuduhan. Kalau ada orang nuduh, iblis nuduh atau mungkin orang kok ini jangan biar kayak gini. Loh, saya sekarang sudah bertobat, saya sudah hidup baru. Gitu. Dan buktinya apa? Konfes sudah bertobat itu buktinya apa? Ya, buktinya bisa kita perlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Sudah tidak berdosa lagi, sudah tidak lakukan yang jahat-jahat dulu, ya, sudah tidak lakukan ini itu yang tidak baik. Nah, itu bukti bahwa kita sudah bertobat. Gitu. Tuhan kan bilang, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Tapi kalau kita umpama berbuat dosa lagi, nah itu tuduhannya si iblis jadi berat. Nah, tenang percuma toh kamu ikut Yesus, kamu berbuat salah lagi kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita seumpama seperti itu, ya cepat-cepat balik lagi. Gitu. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi melakukan dosa atau tidak itu pilihan kita, gitu ya. Kita mau berbuat dosa lagi atau tidak, semua pilihan kita. Gitu. Apakah kita mau hidup benar
hidup dalam kekudusan itu kita, tidak tergantung si iblis tadi gitu ya, atau tidak tergantung orang lain, semuanya tergantung kita gitu. Kalau kita mau berbalik daripada dosa kita juga tergantung kita mau enggak gitu. Kita mau setia, mau taat juga tergantung kita gitu. Nah, kalau semuanya tergantung kita, tinggal kita minta pertolongan Tuhan supaya Dia terus memberikan kita kekuatan setiap hari gitu. Karena kita ini hitungannya apa? Manusia lemah gitu. Jadi tiap hari harus minta pimpinan Tuhan supaya tetap diberikan kekuatan gitu ya. Poin keempat, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu harus kita ingat-ingat gitu ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu kita bertobat, Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang pun tetap Tuhan mengasihi kita. Bahkan sampai kapanpun Tuhan tetap mengasihi kita gitu. Yang seringkali berubah itu kita gitu ya. Kita ini loh gampang berubah gitu loh. Makanya kita butuh kekuatan tiap-tiap harinya agar supaya kekuatan itu tetap ada gitu. Itu yang disebut apa? Kesetiaan. Jadi kasih setia kita kepada Tuhan bisa tetap kuat, mampu terus selama-lamanya sampai Tuhan panggil kita. Itu kita harus minta pertolongan pada Tuhan gitu ya. Rasul Paulus itu membuat daftar panjang gitu ya. Ada penindasan, kelaparan, bahaya, pedang, maut, kuasa jahat gitu. Maksudnya apa? Yaitu penindasan itu yang kita hadapi tiap-tiap harinya. Jadi kita perlu ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu yang membuat kita jadi kuat, membuat kita tetap memegang kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Jadi walaupun mendung, besok matahari tetap bersinar ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu coba sebentar, bisa berdiri sebentar, angkat tangannya, dinikan. Ya, masih bisa ya? Sehat semuanya ya? Ya. Terima kasih. Ini kenapa? Supaya pertama tidak ngantuk, ya. Yang kedua kita tetap bersemangat, ya. Karena seringkali tema-tema khotbah yang saya sampaikan itu seringkali itu rada serius gitu Bapak Ibu. Isinya rada serius itu membuat orang jadi ngantuk Bapak Ibu. Itu sebetulnya ya kemampuan kita seger itu 15 menit. Dengarkan gitu ya. 15 menit seger. Sampai maksimal itu mendekati ke 30 menit. Itu mulai ini. mulai gitu ya. Jadi harus dibuat semangat baru gitu supaya tetap ngantuk. Karena gini, kalau kita mulai ngantuk itu enggak masuk juga firman-nya itu lewat gitu ya. Lewat ya. Nah, sekarang kita lanjut. Poin 5 terakhir. Dalam kasih Tuhan kita lebih daripada pemenang. Ya. Roma 8 ayat 7 kita lebih daripada orang-orang yang menang. Rasul Paulus sudah berkata kita tidak pernah kalah. Tetapi di balik semua keadaan kita tetap menjadi pemenang. Mengapa? Karena Tuhan mampu mengubah penderitaan itu menjadi kemenangan. Ya, memang sebagai manusia kita hidup di dalam penderitaan. Ya, kita memanggul salib Kristus seperti itu. Tuhan Yesus tidak berkata kamu akan selalu senang, kamu akan selalu sukacita, gitu ya. Tetapi kita memang hidup di dalam penderitaan. Tetapi oleh kasih Tuhan, penderitaan yang kita alami itu menimbulkan sukacita, menimbulkan damai sejahtera. Gitu. Bahkan ketika kita hidup di dalam penderitaan dan kita bisa mengatasinya bersama Tuhan,
itu menjadi kesaksian hidup bagi kita. Kita bisa cerita kepada anak cucu kita, oh oma dulu itu hidup gak gampang, apalagi zaman dulu ya, kayak zaman sekarang semua serba modern seperti itu ya. Kita bisa cerita hidup dulu oma opa ini kerja seperti ini, membuat pisang goreng dijual keliling gitu. Itu oma masih remaja dulu itu bantu orang tua saya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa cerita pada anak cucu kita bahwa hidup itu tidak selalu gampang gitu loh, dan tidak selalu istilahnya enak-enakan gitu ya. Kepingin urip enak terus-menerus seperti itu. Ketika anak-anak sekarang itu menghadapi sedikit penderitaan, seringkali mereka itu terus harus kayak gini ya, gak usah wis angel seperti itu. Itu apa ya? Nggak punya keteguhan, kemampuan, semangat yang tinggi untuk berjuang gitu. Memang kita lihat anak-anak zaman sekarang itu kayaknya mirip-mirip seperti itu gitu. Beda dengan orang-orang seumur kita atau lebih tua, hidup di dalam perjuangan yang sulit seperti itu. Dan penderitaan itu bisa disebut namanya penderitaan gitu ya, atau tantangan kehidupan seperti itu. Dan kita bisa sampai pada saat ini itu bisa kita ceritakan pada kita gitu ya. Itu beberapa waktu ini saya lihat YouTube gitu ya, tentang orang-orang ketika zaman PP 10 gitu ya. Saya belum lahir gitu ya, tapi dari orang tua saya, kemudian saya lihat di YouTube. Papa mama saya tidak ikut pulang ke sana ke PP 10, tapi kokonya papa saya ikut ke sana pulang ya, ke Tiongkok, ada yang ke Taiwan gitu ya. Nah, dari YouTube itu mereka cerita gitu ya, bagaimana penderitaannya. Tidak mudah. Ketika mereka sampai di sana, apakah terus enak? Oh enggak, katanya. Kami langsung dimasukkan kelompok-kelompok untuk hidup bekerja di ladang-ladang, di sawah, tanam jagung, tanam terong, tanam padi, dan bertahun-tahun, tidak setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Cuman enaknya itu apa? Dapat rumah, ya sudah ada rumah walaupun sederhana, dapat makan seperti itu. Tapi kerja, gitu. Bukan jadi enak-enakan, gitu. Dan yang menikmati kehidupan selanjutnya apa ya? Anak turunan mereka yang sudah di sana ada lahir, itu mereka bisa menikmati hidup di zaman sekarang seperti ini, hidup dalam modern. Jadi semuanya ada tantangan gitu. Sama, mungkin yang nggak pergi di sini apa ya gampang hidupnya? Oh ya tidak. Orang tua saya juga cerita, yo gak gampang gitu. Ada intimidasi, gitu ya. Kerja, kalau orang tua saya kan toko kelontong gitu ya, toko palen, jual beras, jual bahan pokok sehari-hari seperti itu di sana di desa sana, hidupnya di desa. Bahkan kalau kungkung saya itu hidupnya bukan di desanya, pelosoknya desa gitu. Jadi mama saya cerita, ya saya kalau sekolah dulu naik bukan dokar, tapi yang ditarik sapi itu, gerobak yang sapi itu, dan sekolah itu seperti itu. Gitu. Cikar ya, cikar seperti itu. Sebelum dari desa akhirnya agak lumayan bisa pindah ke kecamatan, sudah lumayan. Tetapi tetap butuh perjuangan. Nah, zaman sekarang kita yang sudah berumur, apa yang bisa kita bagikan? Gitu ya. Perjuangan apa lagi yang bisa kita berikan sehingga hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama, yaitu kisah hidup kita bisa kita bagikan. Anak turunan cucu kita, gitu. Kita bisa cerita. Bukankah Abraham juga ngomong, ceritakanlah semuanya ini tiap-tiap hari di ladang, di rumah, di mana di tempat kerjaannya. Itu bagian kita. Kita bisa bersaksi di mana. Saya bersyukur juga di sini ada tempat ruang kesaksian setiap ibadah. Kita bisa kesaksian, tidak usah malu kesaksian, ataupun tidak usah merasa
wah kok apa ya, kok hebat benar bisa maju ke depan sampai bersaksi. Tidak usah pikirkan itu. Yang pikir kesaksian kita itu benar dan pasti jadi berkah. Ya, betul. Jadi mungkin hari ini jika ada yang datang dengan hati yang lesu, yang lemah, atau yang masih ada sakit, itu wajar ya. Orang berumur itu ada sakit penyakit itu sudah wajar, gitu ya. Tidak usah disesali, gitu ya. Atau yang bergumul masalah ekonomi, atau yang sedang mendoakan anak-anak, gitu ya. Tidak usah khawatirkan, serahkan saja kepada Tuhan. Apakah saya tidak ada pergumulan? Ada, Bapak Ibu, gitu ya. Mulai kelemahan tubuh yang mulai menurun, gitu ya, dari usia, gitu. Wah, ternyata saya tidak bisa nyangkul 3 jam, gitu ya. Tinggal cuma setengah jam sudah mulai lesu. Sadarilah, itu kemampuan kita memang sudah menurun, gitu ya. Ada yang sedang mendoakan anak. Saya juga doakan anak saya, gitu ya. Ada anak saya yang kedua itu laki-laki, sudah umur 30 tahun ini, belum punya jodoh, gitu ya. Saya doakan, saya serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Tidak usah ngotot, maksudnya, oh kamu tidak cepet-cepet cari jodoh, gitu ya. Jangan ditekan seperti itu, karena jodoh itu dari Tuhan. Pada saatnya Tuhan memberi, ya itu jodohnya dia, gitu. Tidak usah pusingkan, yang penting kita doakan. Nah, Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi anak saya, jodoh yang hormat pada suami, kasih pada Tuhan, gitu ya, hormat pada orang tua, gitu. Berikan yang terbaik. Itu aja sudah. Tiap-tiap hari kita doakan, gitu ya. Kalau punya waktu banyak, buat daftar, doakan orang-orang yang lain, keluarga kita yang lain, teman-teman yang lain yang mungkin tahu kita, oh si A, tante ini kok rada sakit ya, ya doakan. Tidak perlu juga ngomong ke dia, tadi saya doakan kamu loh ya, gitu ya. Tidak perlu juga seperti itu, kecuali sudah teman dekat, gitu ya. Sudah teman dekat, nggak apa-apa. Kamu loh tak doakan tiap hari, tidak masalah, gitu ya. Karena Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, gitu ya. Penutup kesimpulannya sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini kita belajar 5 poin tadi ya. Yang pertama, kasih Tuhan memberikan keberanian. Jadi jika Allah di pihak kita tidak perlu takut. Yang kedua, kasih Tuhan menjamin pemeliharaannya. Jadi Tuhan yang memberikan Yesus juga pasti akan memelihara hidup kita. Yang ketiga, kasih Tuhan menghapus segala tuduhan. Jadi di dalam Kristus kita diampunikan, dibenarkan. Tidak usah pusingkan segala tuduhan-tuduhan itu. Yang keempat, kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai kapanpun. Jadi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih kita dari kasih Tuhan. Yang kelima, kasih Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Jadi kemenangan kita itu bukan dari hebatnya kita, tapi karena kasih Kristus yang selalu memberikan hidup kita. Amin. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Ayat penutup dari Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk pujian, penyembahan, firman yang telah ditaburkan. Kami percaya firman-Mu ini mengingatkan kami
setiap kelalaian kami, Tuhan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami percaya jika kami mengaku segala dosa kami akan dilayani, dibenarkan oleh Tuhan, menjadi dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memuliakan kami semua untuk menerima roti perjamuan ini. Dan roti ini, perjamuan ini adalah anggur dan roti yang biasa, tetapi kami percaya telah dikuduskan oleh firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Layakkan kami juga yang melayani, layakkan kami yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Haleluya. Amin. Kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat roti di tangan kita. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Kami bersyukur, kami percaya anggur roti ini mengingatkan kami akan penebusan Tuhan Yesus bagi kami. Kami yang telah putus, kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah hidup baru di dalam Tuhan, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi. Kami hanya perlu menjaga iman kami, kesetiaan kami akan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami akan selalu menguatkan kami, memampukan kami, menjalani hidup kami, hidup seturut kehendak Tuhan, memberitakan firman Tuhan melalui hidup kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami setiap harinya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Hedi di GBS Atau Malang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Silakan bagi yang bertugas bisa maju ke depan. Kita akan satu pujian Anak Allah Yesus namanya. Menyucikan
Rabu tetap ada pemuritan, nanti linknya akan dikirim terpisah bersama Bapak Ivan Sitopul. Kemudian untuk hari Jumat kita akan ada persiapan pelayanan di tempat ini. Untuk hari Minggu tanggal 2 Agustus, WL-nya adalah Pak Jeffrey, singernya adalah Bu Ana, firman Tuhannya adalah Pak Budi. Kemudian untuk keyboardnya Lisa, gitarnya Frederick, kacung atau drumnya Wendy, multimedianya Rafael, dan kolektanya masih ibu-ibu, saudara sekalian. Dan juga saya akan memberitakan untuk bagi jemaat kita yang berulang tahun di bulan Juli ini bisa maju ke depan. Ada Pak Mateus, ada Ibu Leni, Pak Mateus, Ibu Leni, Ibu Kesia Juliati, Calvin Lima Kusuma. Bisa maju? Oh iya, bisa maju ke depan. Pinting yang ulang tahun bulan Juli bisa maju ke depan, nggak apa-apa. Mungkin yang belum saya sebutkan. Oh Pak Heri juga. Oh Pak Heri yang udah. Ulang tahun 18. Mungkin kita bisa bernyanyi dulu ya, Happy Birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri ya. Kita angkat tangan kita memberkati saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau percayakan 1 tahun lagi bagi saudara kita, dan kami percaya Engkau terus akan menjaga mereka, memelihara kesehatan mereka, kehidupan rumah tangga, pelayanan mereka, bahkan pekerjaan mereka pun Tuhan pasti membuat berhasil pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini mereka semua dalam keadaan sehat, dan kami percaya semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga agar mereka semakin hari semakin tetap setia bagi Tuhan, mengiring Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Diberkati untuk menjadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ulang tahun. Satu pengumuman lagi untuk tanggal 16 Agustus hari Minggu, ibadahnya kita majukan menjadi jam 3 sore karena mengingat malamnya biasanya ada balikan, jadi banyak ditutup, sehingga ibadahnya kita majukan jam 3 sore khusus 16 Agustus saja. Demikian untuk warga jemaat, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk balik berdiri. Nanti dimohon nanti dengan hormat Bapak Pendeta Hari bisa menutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita akan satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu, saatnya pulang ya. Kita masuk dalam kehidupan kita yang nyata ya. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dan misi Tuhan di dalam kehidupanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita berkata sama-sama, Amin. Tuhan Yesus memberkati.